Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yakni media pembelajaran, di mana saya berasal dari kelas atau prodi 2E PAI khusus. Dosen pengampu saya Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bahasan, di mana beberapa bahasan tersebut ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, nilai praktis media pembelajaran. Yang ketiga, sejarah perkembangan media pembelajaran. Yang keempat, klasifikasi menurut para ahli. Langsung saja menuju poin yang pertama. Apa pengertian dari media pembelajaran tersebut? Media pembelajaran adalah segala bentuk, alat atau sarana yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran, baik dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, maupun memperkuat pengalaman belajar siswa. Yang kedua, ini bisa mencakup segala dari hal mulai dari buku, video, gambar hingga teknologi digital seperti perangkat lunak pembelajaran interaktif. Jadi media pembelajaran adalah bentuk atau alat yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi suatu alat untuk kita mempermudah cara kita untuk mempelajari siswa-siswa. Nah, ini tidak melulu atau tidak spesifik tidak selalu terhadap alat-alat, tapi juga terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, nilai praktis media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki nilai praktis yang besar dalam dunia pendidikan. Antara lain, 1. Memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif. Yang kedua, membantu memvisualisasikan konsep. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman siswa dengan cara yang berbeda-beda. Yang keempat, media pembelajaran juga dapat meningkatkan minat siswa. Yang kelima, membantu mengatasi hambatan belajar. Jadi poin selanjutnya yakni nilai praktis media pembelajaran. Itu apa? Memudahkan kita untuk mengajarkan materi kepada siswa dengan cara-cara yang tertentu, mempunyai dengan konsep atau memberikan pemahaman siswa secara beda-beda, dan menggunakan media pembelajaran dengan meningkatkan semangat belajar siswa dan membantu mengatasi hambatan belajar para siswa. Mungkin itu sudah cukup. Nah, untuk poin selanjutnya yakni perkembangan sejarah perkembangan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran mempunyai sejarah perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, media pembelajaran telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarahnya. Awalnya media pembelajaran terbatas pada bahan cetak seperti buku dan poster. Namun, dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran telah berkembang menjadi berbagai bentuk seperti audio, video, multimedia interaktif, dan pembelajaran berbasis web. Teknologi seperti proyektor, radio, televisi, komputer, dan internet telah membuka pintu bagi metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi para pelajar. Media pembelajaran tersebut mempunyai 4 masa perkembangan. Yang pertama, media pembelajaran era prasejarah. Pada masa era prasejarah, media pembelajaran mungkin terdiri dari visual sederhana seperti
seperti lukisan di dinding di gua, replika alat-alat primitif, atau bahkan pertunjukan teater yang menggambarkan kehidupan dan kebiasaan manusia purba. Untuk masa selanjutnya, media pembelajaran pada era klasik. Media pembelajaran pada era klasik seringkali terbatas pada buku dan teks, tulisan tangan, gambar-gambar sederhana, peta, dan alat-alat tradisional seperti papan tulis dan spidol. Metode pengajaran lebih bersifat satu arah dengan guru sebagai sumber utama informasi. Jadi setelah tadi kita membahas media pembelajaran pada era prasejarah, sekarang kita membahas tentang media pembelajaran pada era klasik. Jadi pada era klasik tersebut, media pembelajarannya ini menggunakan dengan spidol dan papan tulis sebagai alatnya. Dan metodenya itu bersifat satu arah dan dengan guru sebagai sumber utama informasi. Selanjutnya, media pembelajaran era modern. Media pembelajaran era modern mencakup berbagai teknologi dan platform yang memanfaatkan kecanggihan digital untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif, responsif, dan terjangkau. Contohnya, termasuk video pembelajaran, simulasi komputer, aplikasi mobile, game edukatif, dan platform yang berpembelajaran daring. Sekarang kita membahas tentang poin yang ketiga, yakni media pembelajaran pada era modern, di mana era modern ini banyak sekali platform atau media-media yang dapat digunakan untuk menjadi alat media pembelajaran, seperti contohnya Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain. Bahkan ada aplikasi tertentu untuk kita memudahkan belajar. Yang ketiga, yakni yang keempat, media pembelajaran era digital. Media pembelajaran pada dalam era digital telah mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya termasuk video pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan platform e-learning yang memungkinkan akses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Jadi semakin tahun semakin mudah kita akan mempelajari suatu pelajaran karena media pembelajarannya semakin berkembang dari dulu zaman era prasejarah sampai sekarang era digital. Selanjutnya, poin selanjutnya yakni membahas klasifikasi media pembelajaran. Menurut para ahli, media pembelajaran dapat dibagi beberapa jenis. 1. Berdasarkan teknologi. Misalnya audiovisual, dan multimedia. Yang kedua, berdasarkan kegunaan. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, atau mempengaruhi nilai dan sikap. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik materi, berupa media tulis, berupa media statis dalam kurung buku, atau media dinamis dalam kurung video. 4 jenis utama klasifikasi. 1. Audio mengandalkan elemen suara untuk menyampaikan informasi. 2. Visual menggunakan elemen visual seperti gambar, grafik, atau diagram, termasuk juga buku bergambar dan papan tulis. Yang ketiga, audiovisual menggabungkan elemen suara dan gambar untuk menyampaikan informasi, contoh seperti film dan video. 4. Multimedia menggunakan berbagai elemen termasuk teks, gambar, suara, dan video untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan mendalam seperti aplikasi digital, simulasi komputer, dan lainnya.
Dari pembahasan saya tadi ada beberapa saran yang mungkin saya akan sampaikan, yakni pemilihan jenis media pembelajaran yang tepat harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, dan karakter peserta pendidik dan konten materi yang disampaikan agar dapat efektif dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan pembelajaran. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.